Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya kami bisa menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen bisnis syariah ini. Baik, perkenalkan nama saya Anitya Nur Abibah dan rekan saya Maulaya Nisa. Di sini kami akan memaparkan materi tentang manajemen bisnis syariah. Manajemen bisnis syariah. Manajemen bisnis syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Manajemen bisnis syariah juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, pembiayaan prinsip bagi hasil atau mudharobah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musharokah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijaroh. Dan yang kelima, pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa iktina. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Yang ketiga, pengarahan atau directing. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Selanjutnya, pengendalian atau controlling merupakan kegiatan dalam menilai suatu kinerja yang berdasarkan pada standar yang sudah dibuat perubahan atau suatu perbaikan apabila dibutuhkan. Berikutnya ada unsur-unsur manajemen. Setiap perusahaan memiliki unsur-unsur untuk membentuk sistem manajerial yang baik. Jika salah satu di antaranya tidak sempurna atau tidak ada, maka berimbas dengan kekurangan upaya untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Unsur-unsur tersebut di antaranya ada human atau manusia. Faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, money atau uang. Uang merupakan alat atau sumber yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat ukur nilai. Ada mesin atau mesin. Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Selanjutnya ada metode. Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Yang terakhir ada market atau pasar. Memasarkan produk tentu saja sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Oleh sebab itu, penguasa pasar dalam artian menyebarkan hasil produksi merupakan faktor yang menentukan dalam perusahaan. Peran manajer. Peran manajer adalah memimpin organisasi, mengatur dan mengendalikan organisasi, mengembangkan organisasi, mengatasi berbagai masalah yang dihadapi organisasi, mengawasi dan mengendalikan organisasi, menumbuhkan kepercayaan,
meningkatkan rasa tanggung jawab, mengevaluasi kegiatan aktivitas organisasi, mengendalikan, serta juga mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Berikutnya, keterampilan manajerial. Yang pertama, keterampilan konseptual atau konsepsional skill. Kedua, keterampilan kemanusiaan atau humanity skill. Ketiga, keterampilan teknis atau technical skill. Keempat, keterampilan administratif atau administrative skill. Kelima, keterampilan mediagnosis atau diagnosis skill. Keenam, keterampilan politis atau political skill. Ketujuh, keterampilan keputusan atau decision marketing skill. Kedelapan, keterampilan manajemen waktu atau time management skill. Yang terakhir, perkembangan bisnis. Pada masa lalu, kegiatan bisnis ini dimulai dalam tingkatan keluarga secara tertutup. Keluarga-keluarga saat itu menanam tanaman guna memenuhi kebutuhan makanan, membuat pakaian sendiri, membuat rumah sendiri dengan bantuan tetangga, dan sebagainya. Usaha mereka terbatas hanya dalam bidang yang sangat kecil. Pada saat itu belum terpikirkan oleh mereka untuk membuat usaha yang bersifat komersial dengan meminjam modal untuk berproduksi berskala besar. Kemudian muncul revolusi industri. Revolusi industri merupakan periode antara tahun 1750 sampai 1850 di mana terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, perkembangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan akhirnya ke seluruh dunia. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.